Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, hari ini kembali saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 sampai yang ke-28. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan sorga, dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Tuhan, di mana penyertaan, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata tiap-tiap hari. Sampai pada hari ini Tuhan, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan bagi setiap orang yang mendengar, yang merenungkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengambil tema untuk renungan kita pada hari ini, yaitu memperingati adalah salah satu cara untuk mengucap syukur. Setiap orang pasti mempunyai kebiasaan dalam memperingati sesuatu yang penting dalam hidupnya. Seperti memperingati hari kelahiran, hari pernikahan, ataupun berkaitan dengan hari kedukaan. Nah, peringatan ini biasanya dirayakan dengan pesta yang meriah. Bisa juga dilangsungkan ibadah sebagai ucapan syukur atau sekedar tiup lilin dan berdoa bersama-sama. Nas kita pada hari ini berisikan tentang ketentuan perayaan Hari Paskah bagi orang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Perayaan Paskah ini ditentukan atau ketentuannya keluar sebelum tulah ke-10 dijatuhkan atas Mesir. Nah, Tuhan memberi perintah bagi bangsa Israel, yaitu untuk menyembelih seekor domba, kemudian dimakan bersama dengan roti tidak beragi. Perayaan Paskah ini dilakukan sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan bagi Israel, yang mana Tuhan telah membebaskan mereka dari Mesir. Dan ini juga memperlihatkan kuasa Tuhan yang sungguh sangat luar biasa baik dalam kehidupan orang Israel. Perayaan Paskah ini adalah peringatan terus-menerus yang harus dilakukan oleh orang Yahudi atau orang Israel, yang mana untuk mengingatkan bahwa bangsa Israel terus disertai oleh Tuhan. Nah, jadi dalam artian atau kita memaknai perayaan Paskah merupakan peringatan tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Dalam kehidupan kekristenan, kita juga sering memperingati perayaan hari besar gerejawi seperti Natal, Paskah, kenaikan, dan yang lain-lain. Perayaan ini biasanya rutin kita lakukan karena sudah ditentukan, sudah ada tanggal, sudah terjadwal setiap tahunnya. Nah, sama seperti ketika kita memperingati peristiwa penting dalam hidup kita. Nah, ini juga mau menunjukkan dan mengingatkan kita sesungguhnya betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan manusia. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memperingati artinya kita mau mengenang atau kita mau mengingat kembali hal-hal yang sudah terjadi. Hal-hal ini bisa berkaitan dengan hal-hal yang baik, bisa juga berkaitan dengan hal-hal yang buruk. Dan kemudian kita berupaya untuk mensyukurinya. Begitu pula ketika kita menjadi bagian dalam kekristenan. Kita sebenarnya tidak hanya dituntut untuk mengenang peristiwa yang baik saja. Hanya mengenang ketika hari raya orang-orang Kristen. Tetapi hendaklah kita mengingat setiap hari pekerjaan Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Kemudian hendaklah juga kita mengingat atau mengenang. Ini menjadi kebiasaan, rutinitas yang harus kita lakukan. Apalagi kita sebagai orang percaya. Sehingga tiap-tiap hari kita dapat terus bersyukur atas nafas hidup, rejeki, berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, seperti bangsa Israel,
memperingati perayaan Paskah turun-temurun, maka kita sebagai orang percaya, kita juga dituntut untuk terus-menerus turun-temurun mengingat hal-hal yang baik, juga mengingat hal-hal yang buruk atas pekerjaan tangan Tuhan, agar kiranya kita senantiasa dan tidak ada alasan lagi untuk tidak mengucap syukur. Maka pertanyaan bagi sidang jemaat sekarang, yang dapat menjadi renungan bagi sidang jemaat sekarang, sudahkah kalian mengingat kasih Tuhan atau kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan mengucap syukur di atas itu semua? Biarlah itu dapat menjadi renungan yang bisa menjawab hanya masing-masing jemaat. Tuhan memberkati melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kembali kami boleh diperdengarkan atas firman-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan agar terus mengingat, agar terus mengenang pekerjaan tangan Tuhan yang setiap harinya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Baik itu membawa suka ataupun membawa duka. Tetapi Tuhan, biarlah melalui salah satu cara untuk mengingat, mengenang kasih Tuhan, perbuatan tangan Tuhan, kami terus bisa mengucap syukur melalui segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Hendaklah masing-masing orang terus mengingat, terus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tetap menjaga, memelihara, melindungi dalam setiap aktivitas, kegiatan kami, rutinitas kami, dan hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami pertaruhkan hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.